Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini bahas soal-soal asesmen kedua, bagian PG pilihan ganda, dari materi tata nama dan isomer senyawa turunan alkana. Materi kimia kelas 12 semester 1 akhir ini biasanya diajarkan ya. Ada 10 soal PG pilihan ganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, perhatikan struktur senyawa berikut. Berdasarkan struktur tersebut, nama senyawa yang tepat menurut IUPAC adalah, ini rantai karbon utamanya udah langsung kelihatan ya. Yang ini, C terpanjangnya ada 6. Nomor 1 dari kiri, karena nomor 2 ada cabang langsung. Jadi kalau dari kanan, nomor 3 baru ada cabang. Gitu ya. Udah, cabangnya ada 3, kloro, etil, bromo. Sesuai abjad, bromo duluan, jadi nomor 4 bromo ya. Pasti yang dadu nih. Lalu kloro dengan etil, kenapa duluan K baru E? Dia pakai versi bahasa Inggrisnya. Kloro tuh CHL ORO ya, kloro. Oke, 4 bromo, 2 kloro, 3 etil, heksana, yang dadu. Untuk nomor 2, rumus struktur senyawa 4 etil, 2 metil, heksanal, yang tepat adalah aldehid ya, ini heksanal. Berarti COH. Ini keton, asam karboksilat, ether, keton. Nah, ini aldehid. Dan jadi dari gugus fungsinya kebetulan cuma ada satu yang aldehid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu kan heksanal. Nomor 4 ada etil, nomor 2 ada metil, sesuai. Yang E ya, nomor 2-nya. Nomor 3, perhatikan rumus struktur senyawa asam karboksilat berikut. Nama senyawa tersebut yang tepat sesuai IUPAC adalah, jadi asam karboksilat itu satunya auto dari gugusnya. Nah, kalau kita buat ke kiri, C induknya cuma 4. Tapi kalau kita ke bawah nih ada 4 dan 5 kan, karena ada C2. Nah, jadi di situ yang harus hati-hati. Ya, jadi yang ke bawah itu bukan cabang, tapi dia bagian dari induk. Cabangnya ada di nomor 3 dan nomor 2. Jadi asam 2,3 dimetil, induknya 5, jadi pentanoat. Bravo. Nomor 4, rumus struktur senyawa 4 etil, 5 metil, 3 heptanon. Keton ya. Ini semuanya keton, ABCDE. Ini semuanya sama, ini nomornya satu dari kiri ya. Dari kanan ke kiri semuanya. Jadi 4 etil, di nomor 4 ada etil, di sini nggak ada. Pasti salah. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 etil, di sini nggak ada. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 4 ada etil, betul. Nomor 5 ada metil, betul. Nah, udah, ini pasti yang C jawabannya. Dan onnya ada di nomor 3, ketonnya ada di nomor 3. Gitu ya. Nomor 4 C. Nomor 5, perhatikan struktur senyawa berikut. Ada 2 senyawa ya. Pasangan senyawa tersebut berisomer apa? Kalau kita lihat ini induknya ada 5, di sini induknya ada 4. Ya, jadi kalau bentuk ataupun induknya itu jumlahnya udah beda, berarti dia kategorinya kerangka. Yang E. Nomor 6, jumlah isomer kerangka dari senyawa ester dengan rumus C5H10O2 adalah, ini pasti banyak ya. C-nya 5, 1, 2, 3, 4. Tapi di ester, berarti O. Ingat ya, pola ester gini kan. C-nya kan 5 nih. Lalu ini bisa dibuat 2 bentuk. Bentuk satu laginya dipatah gini. Baru CO, OC. Yang ketiga, yang di kiri itu cuma 2, baru ada O, C.
CC. Jadi ada 2 di kiri CO, 2 di kanannya. Ya, jadi totalnya tetap 5 kan? Lalu kurangin lagi 1, jadi tinggal 1 di sini. Ini CO, OC, CC. Nah, kalau 3 ini dia pasti selalu punya 2 bentuk. Ada iso. Jadi patahin 1 gini. Lalu habis ya yang C di kirinya bisa diganti dengan hidrogen ya di kirinya. C, 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 4 C-nya. Butil. Bentuk 4 itu ada variasi juga. Tuh 2, 3 patahin di sini. Tuh 2, 3 patahin di sini. Iso ini ya. Bisa juga C, C, nah patahnya di sini yang 4 itu. Udah harusnya sih full ya, 9 ya. Isomer kerangka dari senyawa ester C5H10O2. Ya, yang dadu. Tapi teman-teman boleh cek lagi ya, siapa tahu saya ada yang kurang ya atau kelebihan. 7. Pasangan senyawa yang berisomer posisi adalah isomer posisi itu rantai utamanya sama ya. Rantai utamanya sama. Jadi kalau 4 ya 4. Terus yang berbeda cuma posisinya. Ada di C berapa gitu. Ya. Gugusnya harus sama. Pastilah ya. Jadi kalau alkohol ceknya temennya harus alkohol juga gitu. Oke, kalau lihat yang 7A. Ini induknya ada 4. Ini juga ada 4. Ya benar ya. Tapi yang atas tuh di nomor 2, di bawah itu nomor 1 C-nya. Nah ini ya yang dinamakan isomer posisi. Rantai utamanya sama-sama 4, gugusnya sama-sama alkohol, tapi beda posisi si gugus itu. Yang atas di posisi 2, yang bawah di posisi 1. Yang A ya, nomor 7. Nomor 8, perhatikan senyawa-senyawa berikut. Pasangan senyawa yang berisomer fungsi ditunjukkan oleh angka. Kalau dilihat 1, 2, 3, 4, 5 itu aldehid dengan keton semua ya. Karena memang aldehid dengan keton itu adalah salah satu pasangan isomer gugus fungsi. Jadi tinggal kita menyamakan jumlah C-nya saja. Misalkan yang A, 1 dengan 2. Penta itu kan 5. Etil itu 2. Berarti 2 tambah 5, 7 karbon. Temannya harus keton yang 2 ini ya. Heksa itu kan 6. Etil itu 2. 8. Jadi bukan isomer. Paham ya cara ngeceknya? Yang B13. Tadi 1 itu 7. Nomor 3. Penta itu kan 5. Dimetil berarti C-nya ada 2. 7. Pas. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang B. Bisa ya teman-teman ngecek yang CDE-nya. Caranya sama tadi. 9. Senyawa berikut berisomer fungsi dengan asam pentanoat. Jadi asam karboksilat itu isomer fungsinya adalah si ester alkil alkanoat. Jadi tinggal lihat ini aldehid. Jelas salah. Asam karboksilat. Jelas salah. Masa karboksilat sama karboksilat gitu ya. Kan harus cari yang ester kan. Keton. Nah ini yang D ester. Karena yang E ini ether. Ya jadi gugus fungsi harus kuat dah. Intinya ya. Yang dadu udah pasti. Asam pentanoat itu kan C-nya 5. COOH-nya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 esternya. Pas. Yang 9 itu dadu. Nomor 10 di antara senyawa-senyawa berikut yang punya isomer optik ya, yang dapat memutar bidang polarisasi ya.
Isomer optik itu, jadi kita cari yang punya C chiral atau C yang asimetris. Kan kita tahu C itu tangannya 4 gitu ya. Jadi dia nggak boleh mengikat yang sama. Misalnya di sini mengikat A, sini harus B, sini D, sini E. Nggak boleh ada yang sama nih. Baru dia dikatakan punya isomer optik. Yang mana? Yang dadu. Saya bongkar yang dadu ya, saya nggak bongkar semuanya. Nah, C ini, fokus ya. H-nya saya taruh ke atas, OH-nya di bawah, COOH. Kalau kita perhatikan, dia satunya mengikat CH3, mengikat H, mengikat OH, mengikat COOH. Jadi di antara 4 tangannya itu nggak ada yang sama yang diikat. Yang seperti inilah yang dinamakan isomer optik. Yang punya isomer optik atau isomer yang dapat memutar bidang polarisasi. Oke, dia punya C chiral atau C asimetris. Nomor 10 yang dadu. Oke, beres ya asesmen kedua bagian PG, tata nama dan isomer senyawa turunan alkana. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa membantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini mungkin ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.